Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 1 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan untuk mengawali bulan ini ya, bertepatan dengan hari libur guys, untuk merayakan hari buruh ya. Jadi kita doakan semoga di hari buruh ini kedepannya nanti ya, buat teman-teman semua yang mungkin ya sebagai karyawan ataupun pekerja akan mendapatkan yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap guys. Kalau kita lihat di sini ya, untuk data dari coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 5,5% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan ya. Sekarang di posisi 52, masuk di area netral ya, di tengah-tengah guys. Dan ini mengindikasikan bahwa para investor tampaknya agak menurunkan aksinya ya untuk masuk ke Bitcoin guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ini memang ada pergerakan penurunan yang cukup lumayan ya. Untuk Bitcoin turun di 8,47% ya dalam waktu 24 jam ke belakang ini guys. Dan sekarang posisinya ada di $58.000. Disusul juga ya untuk Ethereum turun di 9%. Kemudian untuk Solana lebih dalam lagi guys, ini di 11,42% guys. Kemudian untuk Shiba Inu juga turun lebih dalam ya, 11,5%, dan juga Avax turun di 10,2%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya untuk penurunannya cukup tajam ya. Terlihat dari rata-rata perubahan yang terjadi ya, antara 8 sampai 9% guys ya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya di coin market cap. Kemudian kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari Bitcoin ya, seperti yang sudah kita sampaikan ya di beberapa video kemarin, bahwa indikasi ataupun kemungkinan untuk penurunan Bitcoin ini bisa saja menyentuh ke target di Fibonacci retracement, tepatnya di harga sekitar $55.000 ya, atau antara $55.500, bertepatan di area MA20 juga ya. Jadi ada kemungkinan besar target utamanya untuk penurunan bisa mencapai ke harga tersebut ya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng untuk pergerakan harga Bitcoin ini ya. Dan tentu saja untuk saran DCA, kalian tunggu aja di harga tersebut ya. Atau untuk lebih konservatif bisa tunggu di harga sekitar 45.000 ya, untuk lebih konservatif banget ya. Oke. Jadi untuk sementara kita masih memantau pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Nanti kita akan update lagi, dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan dengan Bitcoin dan juga yang lain guys. Oke. Yang pertama kita lansir dari harian Crypto Briefing. Di sini diinformasikan bahwa untuk harga Bitcoin ini memang bergejolak ya menjelang adanya keputusan untuk suku bunga dari The Fed guys. Jadi dari data CME FedWatch Tool mengindikasikan bahwa hanya 4,4% ekonom yang memprediksi untuk penurunan suku bunga, yang artinya ini adalah yang pertama dalam lebih dari satu dekade ini. Sementara 95,6% lainnya ini mengantisipasi suku bunga akan bertahan antara 525 sampai 550 basis point guys. Dan menurut The Kobe Oscillator, data pasar saat ini mengindikasikan kemungkinan 36% bahwa tidak akan ada penurunan suku bunga tahun ini, dan 4 bulan yang lalu kemungkinan untuk mempertahankan suku bunga saat ini hanya sekitar 3% saja. Ekspektasi juga telah bergeser ya menjadi hanya 1 kali penurunan tahun ini guys, dimana sebelumnya pasar mengantisipasi 6 penurunan suku bunga. Dan selain itu, kemungkinan terjadinya 2 kali atau lebih penurunan suku bunga telah berkurang menjadi 31% guys. Ketua dari The Fed yaitu si Jerome Powell juga menyatakan bahwa data terbaru tidak membuat The Fed lebih percaya diri ya, dan menunjukkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan kembali stabilitas ekonomi. Dia menyatakan keyakinannya pada kecukupan kebijakan saat ini untuk menavigasi resiko yang ada, mengisyaratkan suku bunga tinggi yang berkelanjutan tanpa adanya kenaikan. Pasar juga mengamati perlambatan yang mencolok dalam arus masuk untuk ETF Bitcoin Spot ya, dengan IBIT dari BlackRock ini menghentikan arus masuk baru selama beberapa hari ini ya, seperti yang kita sudah informasikan kemarin. Jadi sedikit banyak akan berpengaruh, dan tampaknya untuk penurunan Bitcoin ini bisa saja akan terjadi beberapa hari mendatang ya. Kemungkinan efek-efek yang lain dari beberapa peristiwa seperti adanya perang dan lain-lain ini juga sedikit banyak memberikan tekanan ya terhadap harga Bitcoin kali ini. Apalagi sudah terjadi untuk event besar yaitu halving Bitcoin, dimana kalau kita lihat dari secara
secara historis setelah terjadinya halving maka ada penurunan atau koreksi dari Bitcoin itu sendiri guys. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk rentang waktu penurunan ini bisa berbulan-bulan guys. Ya, jadi kita akan update dan kita akan pantau terus. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Coin Paprika diinformasikan di sini untuk ETF Bitcoin Amerika Serikat ini menghadapi arus keluar minggu ketiga di tengah penurunan pasar ini guys. Jadi berdasarkan data dari Fairsight Investor, pasar ETF Bitcoin Amerika Serikat telah mengalami penarikan dana yang signifikan ya selama 3 minggu berturut-turut dengan arus keluar yang cukup besar sekitar 328 juta dolar ya pada minggu lalu, dan tren baru-baru ini menggarisbawahi penurunan dalam sektor yang telah berkembang pesat saat ini guys. Grayscale Bitcoin Trust ETF atau GBTC juga mengalami kerugian yang paling besar ya dengan 454 juta dolar keluar antara 22 April dan 26 April. Arus keluar ini menyoroti pembalikan yang cukup besar untuk salah satu dana yang sebelumnya dominan. Aliran dana masuk yang besar juga telah berakhir, terutama untuk IBIT ya, milik BlackRock yang tidak mendapatkan investasi baru pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat lalu. Kemudian juga untuk FBTC milik Fidelity juga mengalami arus keluar pada hari-hari pertamanya dan kehilangan sekitar 23 juta dolar dan 3 juta dolar dan masing-masing pada hari Kamis dan Jumat guys. Arus kolektif untuk dana lain di sektor ini tidak cukup untuk mengimbangi kerugian dari GBTC dengan total hanya sekitar 126 juta dolar pada minggu lalu. Kekurangan ini juga mencerminkan pergeseran signifikan dari tren arus masuk sebelumnya yang telah mendukung harga Bitcoin ke level tertinggi guys. Christopher Jensen dari Franklin Templeton mengatakan kepada Blockworks bahwa masih ada minat dan investigasi yang sedang berlangsung oleh berbagai institusi ke dalam ruang kripto yang menunjukkan bahwa penurunan arus saat ini mungkin tidak menandakan tren jangka panjang. Pola yang sedang berlangsung di pasar ETF ini menunjukkan minat yang mendingin setelah fase investasi yang intens sebelumnya yang berpotensi berdampak pada harga Bitcoin dan strategi investor di masa depan guys. Jadi hal-hal ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa Bitcoin ini turun, dan kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini wajar-wajar aja guys. Ini hanya perilaku ekonomi yang biasa terjadi dari siklus investasi guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian bitcoin.com ya, diinformasikan di sini bahwa Hong Kong dan juga Amerika Serikat di mana AMC China ini memimpin tetapi tidak dapat mengangkat ETF Bitcoin Spot Hong Kong ke level Amerika Serikat guys. Jadi seperti yang kalian sudah tahu mungkin ya, bahwa untuk ETF Bitcoin di Hong Kong ini sudah dirilis ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ETF Bitcoin di Amerika Serikat tampaknya kurang begitu bagus ya. Jadi meskipun harapan tinggi untuk ETF Bitcoin Hong Kong ini mulai melambat ya, di mana 6 ETF baru yang berbasis di Hong Kong ini tidak memenuhi tolok ukur yang diharapkan pada hari Selasa, yang hanya mengumpulkan sekitar 11,2 juta dolar ya dalam sesi perdagangan awal mereka. Kinerja mereka secara signifikan tertinggal di belakang 4,6 miliar dolar yang dicapai oleh 10 ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat pada hari peluncurannya guys. Zhu Haokang, seorang eksekutif di China Asset Management yang telah mengklaim bahwa ETF Hong Kong akan mengalahkan ETF di Amerika Serikat, memperkirakan bahwa penawaran untuk China AMC akan mendominasi di antara ETF Hong Kong guys. Prediksi ini terbukti benar karena dana yang berhasil dikumpulkan untuk China AMC ini sekitar 4,75 juta dolar dari total 11,2 juta dolar yang terkumpul. Mengenai dana kelolaan, dua dana China AMC ini mengelola hampir sekitar 2000 Bitcoin dan hampir 7000 Ethereum. Angka untuk HKEX menunjukkan dana lain yang bersaing dengan dana berbasis Bitcoin China AMC mengumpulkan 57,59% dari total volume hari itu. Kinerja awal yang kurang baik dari ETF Hong Kong ini dapat menjadi dasar ya bagi penyesuaian dalam strategi pemasaran atau manajemen untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja investor. Hasil yang kontras antara kedua pasar ini menggarisbawahi ya sentimen investor dan lingkungan regulasi yang berbeda yang kemungkinan besar mempengaruhi peluncuran di masa mendatang dan landscape persaingan ETF mata uang kripto secara global guys. Dan di sini kalau menurut saya pribadi ya, untuk ETF dari Hong Kong ini ya kemungkinan besar bukan karena kurangnya antusiasme dari masyarakat, tapi kalau menurut saya pribadi ya mungkin karena kurangnya kesadaran dari masyarakat di Asia ya tentang peluang dari Bitcoin ini ya, khususnya untuk ETF Bitcoin ini guys. Jadi mungkin berbeda ya dengan pemahaman dari orang-orang Amerika atau mungkin khususnya orang Eropa ya yang lebih memandang
potensi yang besar ya terhadap Bitcoin ini guys. Jadi ya bisa dibilang belum banyak yang paham lah intinya kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja kemungkinan nanti seperti apa untuk kelanjutan dari ETF Hong Kong ini ya. Karena bisa saja ya kalau memang ini suatu saat nanti akan besar, tidak menutup kemungkinan guys untuk negara-negara lain khususnya di Asia ya untuk juga menawarkan produk ETF Bitcoinnya guys. Jadi kita tunggu aja, oke? Selanjutnya kalau kita lansir masih dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini untuk anggota parlemen di Amerika Serikat ini mengecam investigasi dari SEC terhadap Ethereum dan mengatakan bahwa ketua Gary Gensler ini sengaja menyesatkan Kongres katanya. Jadi ketua Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat Patrick McHenry mengeluarkan pernyataan yang mengkritik peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC melalui penegakan hukum pada hari Senin setelah berita SEC memulai penyelidikan terhadap Ethereum yang menuduh bahwa Ethereum mungkin merupakan sekuritas. Mengklasifikasikan Ether sebagai sekuritas bertentangan dengan persyaratan SEC dan ketua Gensler sebelumnya. Contoh lain dari sifat peraturan agensi yang sewenang-wenang dan berubah-ubah melalui pendekatan penegakan hukum terhadap aset digital. Jadi intinya guys, kalau memang benar ya hal ini masih berlanjut dengan simpang siurnya berita tentang status dari Ethereum itu sendiri ya, yang masih dianggap sebagai sekuritas oleh SEC, ini menjadi salah satu indikator ya bahwa untuk ETF Ethereum di bulan Mei nanti kemungkinan besar ini di-delay lagi atau mungkin akan ditolak. Tapi pengetahuan saya di bulan Mei itu menjadi tenggat akhir ya untuk keputusan dari ETF Ethereum guys. Jadi kita tunggu aja kemungkinannya seperti apa. Dan tentu saja kalian harus berhati-hati guys untuk keputusannya nanti karena pasti ini akan sangat berefek sekali terhadap harga Ethereum. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset Ethereum, alangkah baiknya kalian rubah dulu ya ke stablecoin atau ke aset yang lain yang mungkin mempunyai peluang lebih aman atau safe haven ya. Agar nanti pada saat keputusan untuk ETF Ethereum kemudian terjadi gejolak harga yang signifikan, kita tidak mengalami kerugian guys, oke? Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari Crypto News. Anggap aja ini sebagai intermezzo. Diinformasikan di sini bahwa Uniswap telah mengintegrasikan Robinhood Connect untuk pembelian kripto guys. Nah ini menarik ya. Jadi menurut pengumuman baru-baru ini oleh Uniswap ya, integrasi dengan Robinhood Connect memungkinkan pengguna di Amerika Serikat untuk membeli mata uang kripto menggunakan dana dari akun Robinhood mereka, kemudian kartu debit atau transfer bank. Dan juga untuk pelanggan Robinhood Connect yang baru pertama kali bergabung ya, promosi khusus akan memberikan $10 dalam USDC ketika mereka membeli minimal $10 kripto melalui aplikasi Uniswap. Dan penawaran ini dirancang khusus untuk menyambut pengguna baru di platform. Jadi ini cukup menarik guys ya, dengan adanya koneksi ini atau integrasi antara Uniswap dan Robinhood ini akan menjadi salah satu jalan ya untuk lebih memperluas adopsi kripto itu sendiri dan mempermudah para pelanggan khususnya yang ada di Robinhood untuk bertransaksi kripto guys. Dan ini cukup menarik karena seperti yang kalian tahu ya, user ataupun pelanggan di Robinhood ini juga cukup besar, artinya pasti efeknya sedikit banyak akan berpengaruh guys, khususnya untuk di ekosistem Ethereum ya, karena Uniswap ini menjadi salah satu DEX terbesar ya di Ethereum. Jadi kita akan pantau kira-kira nanti efeknya seperti apa. Dan untuk info hari ini cukup ya, nanti kita akan share lagi info yang lain ya di Twitter, kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project kripto baik yang sedang adain airdrop, testnet ataupun presale, nanti kita akan share di situ ya. Jadi kalian mampir aja di situ juga. So seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.